bentar. Udah ya, sekarang di YouTube ini udah go live ini. Bentar. Sekarang saya nyalain lagi. Ini kata-kata asli dari Pak Irwan dan Bu Oli nih dituangkan di lagu ini. Iya. Itu dulu, sekarang mau surga. Jangan Benar buka. nggak sekarang? Ya, bagus. Hilang lagi. Ada lagi. Ya, bagus. Kalau hilang berarti apa koneksinya? Terima kasih ucapkan padamu atas biaya kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Terima kasih ucapkan padamu atas kau berikan padaku. Sekian lama ku berdoa menanti janjimu Tuhan. Yang lama hilang, Kini ku dapat tulang rusuk yang lama hilang. Kini ku telah jadi padamu. Kita berdua menjadi satu dalam kasihnya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Nggak bisa kenceng ya kotorannya. Tadi tolong mute semuanya. Tadi tolong mute semuanya. Kita nyanyikan sekali lagi dalam keadaan mute. Terima kasih ucapkan padamu atas biaya kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Yang lama hilang, kini tulang rusuk yang lama hilang. Kini ku jadi penolong. Kita berdua menjadi satu dalam kasihnya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya.
kasihnya Jadi menjadi satu. kita menjadi satu, melayani selama-lamanya. Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Engkau telah mencurahkan rahmat-Mu yang begitu melimpah kepada orang tua kami, Ibu Oli dan Pak Irwan. Engkau telah memberikan umur perkawinan mereka sampai kepada pesta emas, yaitu 50 tahun, persisnya pada tanggal 26 Januari yang lalu. Kiranya Kau limpahkan rahmat-Mu yang begitu berlimpah kepada Ibu Oli dan Pak Irwan, kepada anak-anak dan cucunya, sehingga mereka dapat merasakan kebahagiaan kasih-Mu yang begitu berlimpah. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan yang lain. Untuk berdoa bisa di-unmute. Yang Maha Rahim, kami juga berdoa bagi pasangan Pak Irwan dan Bu Oli agar Engkau senantiasa juga memberikan kesehatan yang prima dan tambah hari lebih rukun lagi, lebih harmonis lagi Tuhan di hadapan Tuhan, dan juga pelayanannya semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami pun berdoa bagi pasangan Bu Oli dan Pak Irwan. Tuhan, semoga diberikanlah Bu Oli dan Pak Irwan kesehatan yang baik, bahagia, dan senantiasa dalam lindungan. Dan mampukanlah kami untuk mencontoh teladan hidup mereka di dalam perkawinan mereka, juga dalam pelayanan mereka. Terima kasih Bapak, kami mohon. Kabulkanlah doa kami Kabulkanlah Tuhan. doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk rahmat kehidupan perkawinan dari Pak Irwan dan Bu Oli. Engkau telah memeliharanya dengan baik dan juga Engkau telah membuahkan berkat bagi keluarganya dan juga berlimpah bagi kami semua. Kami berdoa dan berharap banyak kepadamu agar Engkau selalu melindungi mereka, mencurahkan segala berkat yang mereka perlukan, menjagai mereka di masa-masa tuanya ini, agar diberkahi dengan kegembiraan dan kebahagiaan yang melimpah. Diberkati berkat untuk anaknya dan cucunya. Semoga segala harapan dan cita-cita mereka boleh terlaksana. Dan kami juga menyerahkan hari-hari selanjutnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, agar keluarga kudus ini terus menjadi berkat bagi kami semua. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik, kami bersyukur, berterima kasih. Kau berikan kesempatan ini, di mana kami berpikir kami tak mau merayakan karena keadaan COVID seperti ini tak mungkin menggugah orang-orang dunia. Tapi saya tak mengira kalau kami punya keluarga yang amat baik, amat kasih. Teman-teman kami, saudara kami, kalian seperti keluargaku. Aku mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Tak pikir hari ini akan
menjadi hari kenangan yang amat baik bagiku. Karena kita tidak mikir kita mau merayakan sama sekali. Tapi hari ini kami merasakan itu. Terima kasih yang amat banyak pada kalian. Terima kasih, kasihku selalu menyertai kalian. Terima kasih untuk semua yang terjadi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak terus agar maju menjadi kasih-Mu, agar selalu melangkah menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, lindungi mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan. Mari saat ini kita arahkan tangan kita kepada Ibu Oli dan Pak Irwan. Mari saat ini secara bersama-sama kita doa dengan bahasa roh atau rasa syukur dalam hati kita. Kita mohon bila kita mohon kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, inilah doa-doa kami karena kasih-Mu sehingga kami dapat memberi. Saat Kris hadir enggak ya, Romo Kris? Ada. Hah? Ada Romo Kris hadir enggak? Tadi saya minta kalau sempat Romo Kris hadir untuk memberikan doa kepada Ibu Irwan. Romo Kris hadir enggak ya? Oh, mungkin nggak ada ya Romo Kris ya. Baik, mari saat ini Pak Irwan dan Ibu Oli, tumpengnya ada di mana Pak Irwan dan Ibu Oli? Sudah tak kirim ke Lina sama ke Remi sama ke Bandi. Di HP-nya. Maksudnya ada aku kirim. Maksudnya itu bisa ada di depan, nggak potong tumpeng? Potong tumpeng, Om. Acara pemotongan tumpeng. Di kamar tidur ini gimana aku mau bawa sini? Mana mau diambil? Tumpengnya. Atau kalau nggak secara simbolis ambil sedikit, nanti Ibu Oli dan Pak Irwan saling menyuap. Suap-suapan. Ya, biar kami semua yang hadir di sini juga merasakan, oh enak ya tumpeng. Fotonya tumpeng ada di Lina ya. Lina, foto tumpeng ada di kamu. Ini sekarang tumpengnya dibawa sini. Tumpeng Australia gimana sih bentuknya? Yang Australia itu bentuknya sebentar ini diambil. Oh, Ibu Oli di Australia ini? Iya. Oh, pantes hidungnya lebih mancung sekarang. Kayak kamu, kita bersendirian di sini. Ada Lina. Ada Lina. Ada Lina. Halo, Bang. Halo. Tante, selamat ulang tahun perkawinan ya Tante sama Om. Iya. Sehat selalu ya, bahagia. Ya, thank you. Kalau yang mau kelihatan di YouTube, silahkan nyalain videonya. Oh, ada di YouTube juga ya. Nah, itu tumpengnya. Mari kita tepuk Wow. tangan Bapak Irwan dan Ibu Oli. Mungkin Pak Irwan secara simbolis bisa potong tumpengnya. Iya. Coba pasang di kendaraan lagi, bentar. Ada Cilina.
Nah, Tumpengnya mini banget ya. Nah, itu khas dari Tumpengnya Australia. cuma berdua. Tante kok nggak ada kanggurunya? Ya baik, mari saat ini Pak Irwan dan Ibu Oli bersama-sama secara simbolis memotong tumpengnya. Mari saat ini kita sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Pak Irwan dan Ibu Oli. Semoga mereka diberi kesehatan, umur yang panjang. Ya baik, saat ini Pak Irwan dan Ibu Oli bersama-sama secara simbolis Teng teng tereng, teng teng tereng. Baik, sambil menunggu mungkin Pak Irwan lagi ambil piring, kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat sejahtera Kita doakan Ebi ya. selamat sejahtera, sehat serta selamat panjang umur bahagia. Ya, baik. Potong tumpengnya, Ya, potong tumpengnya. potong tumpengnya sekarang juga sekarang juga. Baik, bersama-sama Pak Irwan dulu menyuapkannya kepada Ibu Oli. Ya, Pak Irwan menyuapnya kepada Ibu Oli dulu. Sendoknya gede amat. Sendoknya Sendoknya bagus. begitu. Ya, baik Pak Irwan. Pak Irwan nyuap ke Ibu Oli seperti 50 tahun yang lalu ya. Jangan seperti saya sekarang. Ya, kita Jangan kegedean. sekarang dari Ibu Oli suapin kepada Pak Irwan. Semoga Pak Irwan dan Ibu Oli sama Tuhan yang begitu berlimpah. Berkati. Selamat Tante dan Om. Pak Irwan mungkin selama ini Pak Irwan agak takut ya kepada Ibu Oli kalau mau cium keningnya. Hari ini boleh cium keningnya Ibu Oli. Dengan mesra. Itu kalau cium kening itu masa zaman Siti Nurbaya, sekarang kan udah lebih modern. Cium yang modern Ibu Oli. Aduh, jadi kabita, Ya, mari kita tepuk tangan. Semoga mereka mesra karena kasih Tuhan dirahmatin. Baik, sekian acara perayaan ulang tahun 50 tahun wedding anniversary. Baik, saat ini saya serahkan kembali kepada Christine untuk melanjutkan acara seperti biasanya, diawalin dengan lagu Roh Kudus. Silakan Christine. Ya, terima kasih. Mari saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, kita sambut Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, di hati kita, di rumah kita. Mari kita hadirkan Roh Kudus. Kita nyanyikan lagu pujian Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah, jamahlah jauh hati, jamahlah
Hiburkanlah Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus. Kuatkanlah yang lemah, Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Yalah Roh Kudus, pimpinlah kami Tuhan. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, Roh kuasa-Mu, sehingga kami boleh menjalani hidup sehari-hari dengan kuasa Roh Kudus. Mari saudara-saudaraku terkasih, agar kita lebih mendekat lagi pada Tuhan, lebih dekat lagi di hadirat-Nya, agar Allah melepaskan kita dari ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan kita, dan biarlah Allah sendiri yang akan memelihara hidup kita. Mari kita menyanyikan lagu dengan pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita puji sekali lagi. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku
jemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Allah yang makasih hadir di sini Tuhan. Katakanlah padanya, kita banyak dosa. Aku akan melukmu. Katakanlah apa yang menjadi ketakutanmu. Saat ini kami lepaskan. Akan ku lepaskan semuanya hari ini juga. Muliakanlah di atas segala-galanya. Mengasihimu. Anak-anakku, aku menyayangi engkau. Jalanlah terus dalam kasihku. Peliharalah selalu hidupmu. Dengan kesucian dan kekudusan. Yara yarun kayuri sakti yarus. Percayalah anakku. Ada yang tak mungkin bagiku.
Jangan takut, anakku. Tahu apa yang kau pikirkan. Jangan ragu. Lepaskanlah bebanmu, anakku. Lepaskanlah kesedihanmu. Apa yang engkau cari di dalam hidupmu? Lihatlah yang tersembunyi yang ada di dalam hatimu. Dekatlah pada aku terus, anakku. Ya Melangkahlah terus. Siapa yang utama di dalam hidupmu? Aku atau dunia ini? Saya apa yang engkau takutkan? Aku ada selalu bagimu. Aku tak pernah meninggalkanmu. Saya kuyara. Kau kupanggil, kau alatku. Lupakanlah masa lalumu. Lihatlah jauh ke depan. Meneguhkan sabda itu. Lihatlah jauh ke depan. Banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka yang berharap dan percaya kepadanya. Teruslah jadi berkat bagi sesamamu, anakku. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Demikianlah Tuhan. Semua yang ada pada kami serahkan semua kepadamu Tuhan. Saat ini juga kami akan melanjutkan acara kami untuk pengajaran Ibu Oli. Kiranya Engkau sendiri yang menuntun Ibu Oli dalam pengajaran hari ini. Terima kasih Bapak. Amin. Silahkan Tante. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terjadi pada hari ini. Hari ini saya mau menjelaskan seperti minggu lalu. Saya mengarahkan Anda semua akan dipakai Tuhan. Dan aku tahu itu semua kerja Roh Kudus. Jadi pertama kita harus mengimani apa Roh Kudus itu yang lakukan bagi kita. Seawal panggilan Tuhan selalu mengajak kita untuk mengerti itu dengan benar agar kita melakukan. Dan saya percaya Anda semua dipanggil untuk makin hari makin peka dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Sejak awal panggilan Tuhan itu selalu berkali-kali pada kita. Dan dengan ini saya akan menjelaskan lagi, Anda jangan bosan-bosan siapa Roh Kudus itu. Makin hari kita makin lebih dalam padanya. Ya, jadi karena saat ini saya pikir kita mulai mengerti, mulai melangkah dalam pelayanan dan mengawali semua itu
Roh Kudus yang harus kita ketahui. Kita lihat juga. Mari kita lihat. Rimi coba gambar pertama. Ya. Nah. Ya. Oh, kok ini Sanan? Bukan gambaranku. Jadi Tuhan. Nah, itu. Sebentar. Nah, ini lebih jelas bagi mereka nggak bahasa Inggris terlalu ya. Jadi yang tengah tuh Tuhan Allah, Tuhan kita yang kita sembah. Tapi kita tahu Tuhan kita tuh tritunggal, jadi 3. Tapi satu orang kadang-kadang nggak ngerti. Nah ini kita ngerti di sini. Pertama Tuhan, Allah Bapa tuh Tuhan, Putra tuh Tuhan, Roh Kudus tuh Tuhan. Tapi Allah Bapa bukan Roh Kudus, bukan Putra Yesus sendiri, dan di situ kita melihat, ya. Jadi 3 itu Allah, 1 Allah Bapa dan Yesus putranya itu yang dikirim, itu firman Allah telah menjadi daging tuh. Ingat kata-kata ayat, firman telah menjadi daging dan tinggal di antara kita menjadi manusia. Itu Yesus. Jadi putra Allah tuh firman-Nya, Roh Kudus tuh kasih antara Bapa ke anak, dan antara anak ke Bapa. Jadi kasih itu enggak mungkin 1 orang. Kasih itu mesti lebih. Mesti 2 orang. Ya. Jadi kasih Bapa pada anak, anak pada Bapa itu menjadi kekuatan Roh Kudusnya itu. Ya, jadi kita lihat, kita ngerti sekarang toh. Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Kita kalau bikin tanda salib, kita selalu bersatu dengan 3 ini. Ini mesti kita ingetin, kita minta tolong itu. Ya, jadi itu Tuhan kita. Jadi kita mengerti kenapa Tritunggal Maha Kudus itu seperti ini. Ini mesti kita ngerti, ya. Di Yohanes 4, saya ngikuti ini lebih dalam sama ajaran Romo Bayu. Yohanes 4:24, Allah itu roh. Ini. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini kebenaran yang mesti kita lihat. Jadi kita akan minggu lalu, saya ceritakan, kita akan menjadi Yesus yang lain. Menjadi Allah yang dikuasai ini. Roh Kudus itu yang menguatkan kita. Jadi kita lihat, dulu Allah tuh roh murni yang menciptakan. Jadi Allah tuh menciptakan kita roh. Waktu itu Allah Putra tuh belum nonjol. Dalam perjanjian lama selalu Allah Bapa. Dan dia bicara melalui nabi-nabinya. Ya. Dan Allah tuh juga Roh Kudus itu ada di dalam kekuatan dia. Kasih Allah pada manusia itu juga Roh Kudus itu. Allah itu roh murni yang menciptakan. Dia yang menciptakan malaikat, menciptakan dunia. Sebelum dunia diciptakan, ini mungkin udah ya. Sebelum dunia diciptakan, Allah itu sudah ada. Roh Allah itu sudah ada. Allah Putra itu ada semua di sini. Ya. Jadi roh murni itu malaikat itu roh murni diciptakan sebelum Allah menciptakan dunia. Kalau Allah itu juga roh murni di situ. Dan dia tidak punya awal akhir. Alfa Omega. Jadi benar dia itu roh murni yang kekal, itu Allah. Ya. Jadi dalam Kejadian 1-2 itu mulai dijelaskan Allah, Bapa, Allah Putra itu firman-Nya, roh Allah itu roh kudusnya. Kalau dalam perjanjian baru itu Yesus yang jadi manusia. Kita lihat Yesus yang turun ke bumi dan dia jadi manusia. Dalam rahim Bunda Maria itu awalnya Roh Kudus kelihatan di situ. Ya. Semua yang disabdakan oleh Yesus tuh Yesus kerja sebagai manusia. Makanya para rasul, para apa masih belum penuh. Dan sekarang kita di era Roh Kudus. Makanya Yesus naik ke surga minta Roh Kudus mulai sekarang ini zamannya Roh Kudus.
Anda semua berjalan dengan Roh Kudus. Makanya aku ngajak Anda doa, Sabta Karunia segala itu, karena Roh Kudus ada di kita dan kita mesti menyadari itu. Dan yang aku harapkan kita semua menjadi Yesus-Yesus yang lain. Yesus ngasih contoh, dia ngajar dengan sempurna. Makanya dia bilang, nanti kita baca ayat-ayatnya. Kita akan lebih hayati Roh Kudus terus. Sabta Karunia itu ngerubah kita, memikirkan benar kita berjalan dengan bijaksananya, dengan keperkasaannya, dengan pengertiannya. Makanya kita makin mengerti karena itu ajaran Yesus yang mengajarno kita. Ya, waktu Yesus jadi manusia sama kita, cuma dalam hal dosa. Para rasul tidak sehebat setelah Yesus naik ke surga. Situ dikatakan. Kan sekarang saya bacakan ayat-ayatnya. Sudah mungkin Remi ini. Ya, kita lihat di Perjanjian Lama. Saya ambilkan ayat-ayat yang Romo Bayu ceritakan itu. Itu Allah bicara melalui para nabi. Ya, kalau Perjanjian Baru Yesus. Kalau sekarang Roh Kudus. Nah itu kita mesti ngerti itu dan kita lewati itu benar-benar. Dalam Perjanjian Lama misalnya. Di sini kita lihat di Keluaran tuh. Sudah di situ. 1300 tahun sebelum Yesus itu terjadi. Ya. Segala macam dalam 1 Samuel 11 ayat 6. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia dan menyala-nyalalah amarahnya yang sangat waktu dia mau memimpin peperangan itu. Dan kita lihat Samuel waktu mau mengurapi Daud 1:16 ayat 13 ya. Samuel ngambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud dengan saudara-saudara. Kita lihat itu Roh Kudus yang kerja dengan pengurapan kita ingat bagaimana kita diurapi juga dengan sakramen-sakramen kita itu. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Nah, kita lihat di situ. Kita lihat lagi Yesaya 63 ayat 10. Agar cepat kita lihat ya. Dan terus di manakah dia menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka dalam Perjanjian Baru. Sekarang kita mulai. Kita lompat ya, Perjanjian Lama banyak ayat-ayat yang menunjukkan gimana mereka melalui nabi-nabi itu. Dalam Perjanjian Baru. Nah, ini mulai Maria. Matius 1:18, kelahiran Yesus sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ngandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi kita lihat lahirnya Yesus mulai dari Maria mengandung itu. Roh Kudusmu akan turun atasmu, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Itu kata malaikat. Jadi kita awali, kita lihat Maria manusia sama dengan kita. Jadi Maria dipenuhi Roh Kudus, makanya kita selalu melangkah hal penting panggil Roh Kudus. Berbicaralah dengan Roh Kudus. Sebab itu anak yang baru lahirkan itu akan disebut kudus, kata malaikat. Itu di Lukas. Jadi kita lihat di Injil Lukas tuh udah mulai Yesus mulai mempersiapkan lahir di situ. Jadi kita mulai lihat itu kita lihat melalui Maria kuasa Roh Kudus Tuhan jadi manusia menyelamatkan manusia. Yesus disalib. Rasul-rasul ketakutan, lihat. Rasul-rasul masih ketakutan, tapi waktu Yesus disalib pun rasul masih ketakutan, tapi setelah Yesus naik ke surga mulai dan kita mulai melangkah dengan Roh Kudus. Itu pasti jalan kita.
Makanya saya ajak selalu doa Sabta Karunia, nanti saya bicarakan itu juga. Itu yang membuat kita benar-benar menyadari Roh Kudus itu, ya. Jadi kita lihat Yesus berkata, Kisah Rasul 1 ayat 8 ya, tapi kamu akan menerima kuasa. Dengar ya, jadi kita semua akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus yang kita lihat itu Roh Allah. Dan Anda semua akan dengan buat ganjel. Enggak Tante, udah tadi nyala sedikit bentar. Ya, dengan baptis, dengan krisma, kita itu benar terima Roh Kudus itu. Jadi kitalah selalu mengingat akan hal itu. Kalau kita mau melangkah bersama Roh Kudus, kita yakin kita sudah terima. Dengan baptisan yang membawa pertobatan itu. Dan terutama kita mesti lihat waktu Ekaristi, setiap Anda Ekaristi. Di situ Roh Kudus benar menguasai kita yang mengubah hosti jadi tubuh dan darah Tuhan. Itu kuasa yang kita terima, itu mesti kita hayati, mesti kita sadari. Ya. Jadi kita benar-benar mesti tahu itu. Dalam Kisah Rasul 28-25, waktu itu pertemuan di mana tidak ada kesesuaian. Jadi kita juga percaya. Kadang-kadang kita selisih paham, tidak apa-apa. Tapi kita tetap dalam Roh Kudus. Ya, di situ Paulus masih menyatakan, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat, namun tertutup, namun tidak menangkapi. Jadi kita jangan buta, jangan coba cari kebenaran. Siapa yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Cari kebenaran itu. Seperti yang saya katakan. Kalau kerasa tidak benar, ya jangan diikuti dulu. Ya. Jadi kita akan melihat itu. Terus melalui Maria mulai awal kita percaya di situ. Jadi kita lihat dalam Yohanes 14, barang siapa memegang perintahku dan melakukan, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Coba kita lihat. Dan aku pun akan mengasihi dia. Itu kata Yesus. Kalau kita mau melakukan, sering kita tuh melakukan. Saya ngomong gini, senang ngajar gini, karena saya juga sering melakukan yang tidak benar. Betulkah? Dan itu suara hati kita akan bilang, betulkah itu? Betul dalam roh kebenaran enggak? Karena itu kita mesti mencari kebenaran ini. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kita lihat Yohanes 14:26. Penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, kalau kita manggil, kita lihat kenapa orang sudah bilang terima Roh Kudus apa, tapi perbuatannya gitu. Banyak, itu kehendak bebas. Tuhan tidak pernah bikin robot. Ingat itu ya. Jadi kita jangan jadi robot. Kita mesti punya pendirian. Kita mesti ingat itu. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu padamu. Akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan. Roh Kudus akan mengingatkan semua yang Tuhan katakan pada kita. Jadi kitab suci itu tidak pernah bohong. Kitab suci itu memenuhi semua. Memenuhi kalau kita lupa. Yang aku dalam hidupku, aku sering lupa. Aku sering melakukan yang tidak Tuhan kehendaki mungkin. Tapi kalau Tuhan kehendaki, kita lakukan. Dia nolong. Seperti yang pernah saya ceritakan toh.
Dia akan mengingatkan pada saat-saat kita kepepet, pada saat-saat kita ketakutan. Itu terjadi. Aku pernah cerita toh, aku gak tahu ke pengadilan. Aku paling takut. Aku orang yang licik. Di waktu dalam pelayananku, aku ngalami orang yang mesti ke pengadilan. Pengacaranya bilang, aku suruh nulis. Kalau aku nggak mau ke pengadilan, pengacaranya suruh nulis yang bela ini. Sudah aku nulis. Sudah nulis, taunya orangnya bilang, aku diharuskan ke pengadilan. Nah itu. Anda sampai aku ingat waktu itu aku ngobrol sama Frater Angelus. Pikiranku pusing gimana. Ini antara orang yang selingkuh lagi, tapi yang kedua ini anak orang kaya. Jadi bisa bayar pengacara barang. Jadi di pengadilan rebutan anak itu. Anda bisa bayangkan, kalau aku masuk ke situ Mbak, kebenaran, ini anak menang yang kaya, mungkin sekolah bisa pinter, lebih baik, lebih apa. Aku bilang, ma Tuhan tolongin aku mesti apa. Akhirnya aku mesti ngadep. Dipanggil sama hakim. Anda bisa tahu dengan gemeter aku ke pengadilan. Ditemani temanku, aku ingat Mirna sama siapa itu namanya itu. Doa di depan pintu. Oke. Dia doa di depan, aku di dalam. Di pengadilan itu ya, orang duduknya meting kerangat sebelah. Yang jadi saksi aku sama satu kakaknya anak laki itu. Duduk kaki di atas, saya gak boleh. Aku gemeter. Turunkan kakinya, aku gemeter. Aduh kok keren gini, aku pikir ya. Terus mulai ditanyain. Aku siapa? Aku bilang, aku gereja. Aku orang gereja. Seksi keluarga. Oh ya, dah. Udah mulai tanya jawab, aku diam aja. Akhirnya aku ditanyain. Kok ibu bisa bersaksi di sini? Aku bilang, ya dulu dia memang sharing sama aku. Dulu apa masalahnya? Aku bilang dulu selingkuh. Sekarang selingkuh lagi. Tahu orang tanyaannya ya Pak? Yang disebut selingkuh itu apa? Aduh aku gemeter. Aku kan gak ngingetin salah orang terus-terusan. Aku kan lupa. Coba Pak, buktikan kata mereka. Oh, Tuhan tolongin aku. Anda percaya? Aku lihat TV itu. Slide di depanku. Itu Tuhan itu luar biasa. Aku cuma bilang, aku bilang ada sebuah gang. Di sebuah gang itu berdiri, belum selesai. Hakimnya bilang, bagus Bu, stop. Aku pikir apa ini? Orang kalau sudah punya muhrim, berpegangan tangan aja nggak baik ya Bu ya. Kalau bukan muhrimnya tuh, iya, cukup dah. Jadi di stop, oh Tuhan kamu baik sekali. Anda saya percaya, itu aku percaya sama Tuhan tuh makin hari makin cinta. Karena Tuhan tuh menolong kita. Nolong kita ngomong apa, nggak usah bingung. Setelah itu aku pulang bilang terima kasih sama Tuhan. Berapa bulan lagi, sebulan lagi lah, aku ditelepon. Bu Oli terima kasih, dia menang. Yang nggak punya duit itu menang. Yang ku bela itu bukan Katolik, Anda kalau tahu. Tapi dia menang, aku bilang kamu pindah dari kota ini. Di sana kan kaya. Iya Bu, saya memang mau pindah. Ya pindah ya, aku bilang gitu. Bawa anakmu pindah. Anda saya tahu Tuhan itu memenangkan kasih. Karena anak itu penuh dikasihi sampai gede segitu.
Jadi Anda tahu, kalau kitab suci itu makin benar buat aku, karena aku ngalami itu. Gimana Tuhan nolong aku itu. Sedangkan aku paling takut di pengadilan. Itu sebabnya kita mesti berani atas nama Tuhan. Ya, jadi kita terus lakukan itu. Tuhan akan melakukan apa yang dikatakan di kitab suci itu. Waktu Yesus hidup di dunia, dia pun manusia yang berjalan bersama Roh Kudus. Dia sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Karena itu Roh Kudus kuasa. Dia ngajar dengan kuasa Roh Kudus itu. Anda pun harus menyiapkan diri seperti Yesus jadi manusia itu. Itu contoh yang dia berikan. Ya. Jadi nggak ada kata nggak mungkin buat Tuhan. Semua mungkin selama kita mau menyerahkan diri kepadanya, kita mungkin berjalan. Saya percaya Anda itu. Waktu Yesus hidup di dunia sebagai manusia dan Roh Kudus dan para rasul, waktu itu terima baptisan itu menurunkan. Cuma kita lihat waktu Yesus setelah bangkit, dia menghembusi Yohanes 20, 22, 23. Setelah dia naik ke surga, dia minta Roh Kudus. Bagaimana para rasul pada Pentakosta itu banyak. Jadi kita lihat kebenaran-kebenaran yang dikatakan Roh Kudus itu terjadi luar biasa. Ya, jadi kita mesti percaya itu semua. Kita akan melihat melalui apa di situ. Karena pergilah ke semua bangsa, dia katakan itu pada Lukas itu ya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kita lihat pada waktu Pentakosta. Coba kita lihat gambar Pentakosta itu. Rimi, gambar Pentakosta itu. Ya, gimana semua para rasul dan Maria berkumpul, itu ada di Kisah Rasul. Nah itu. Para rasul menerima urapan itu. Roh Kudus berupa api, nyala api turun atas mereka. Nah, kita lihat itu. Para rasul bersama Bunda Maria pada waktu Pentakosta. Anda ingat itu. Ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria sampai. Nah, Anda juga. Ya. Semua akan terima itu. Kalau makin murni, makin dekat sama Tuhan, makin dekat. Ini yang Anda alami juga. Ya. Karena itu kita lihat terdapat di dalam 1 Korintus 2:11 ya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Nah kita, roh Allah adalah Allah. Jadi kita lihat dalam Yohanes 20 bagaimana dihembusi. Yesus naik ke surga, Yesus belum naik, Yesus bangkit, menghembusi. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada. Itu sakramen tobat melalui para rasul yang diteruskan terus ke kita, ke para biarawan yang memberi sakramen tobat. Jadi kita lihat arti sakramen imamat itu luar biasa pentingnya. Ekaristi pun dia menjadi pengakuan dosa pun di situ kuasa roh Allah ada. Ya. Jadi benar-benar kita menghayati itu, terutama kalau kita mau tiap hari dalam zaman sekarang mau ngaku dosa, kita pun
bisa. Tapi ini gimana? Kita mesti benar-benar mengingati Roh Kudus itu ada di kamu. Kita mesti hidup dengan kuasa Roh Kudus. Demikianlah dulu kita mesti ngerti, ya, bagaimana sakramen baptis itu kita terima waktu Yesus di situ. Sakramen baptis itu menobatkan kita, meninggalkan masa lalu untuk kita kembali menjadi anak Allah. Jadi anak Allah itu meninggalkan masa lalu. Tadi kita dengar juga toh Yesus bersabda, tinggalkan masa lalu. Kita lihat ke depan. Maria Magdalena, Petrus, itu semua dengan baptisan itu merubah mereka jadi anak Allah. Anda semua jadi anak Allah. Jadi kita lihat betapa kuatnya gereja kita dari zaman dulu. Kita penuhin itu. Kita tidak bisa misa kudus. Kita tidak bisa ekaristi. Ekaristi itu selalu ada kaitannya, sakramen itu ada kaitannya dengan sakramen imamat juga. Meskipun para imam, kemarin aku bilang, para pastor juga bisa dosa atau bisa, dia manusia, dia belum mati. Bisa. Dia manusia sama kita. Yesus juga manusia kecuali dalam hal dosa. Cuma Tuhan yang tidak pernah dosa. Ya. Jadi kita benar-benar ngimani ajaran gereja kita dengan benar. Semakin percaya, semakin diajar lebih dalam lagi. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Saya nggak lebih baik. Saya senang cari pengajaran yang saya berikan, bukan dari saya. Itu para pastor yang sekolah sampai 6 tahun, bayangin. Mereka belajar itu. Dan mereka itu ajaran yang diteruskan dari para rasul. Makanya kita punya katekismus. Kita lihat dalam Yohanes 14 nih. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus yang ngomong waktu itu. Dia akan menurunkan Roh Kudus. Dia akan minta kehadiran Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Sekarang nih era Roh Kudus. Era Anda semua mulai bergerak. Saya percaya Anda semua bisa. Tuhan tahu hati kita masing-masing. Kita gak sadar, mujizat itu tetap ada. Karena Tuhan ada di hatimu. Terjadinya mujizat itu karena kasih karunia. Kita lihat di kitab suci semua, saya selalu bilang, terjadi mujizat itu setelah ada kata Yesus tergerak hatinya oleh kasih karunia. Yesus ngelihat orang-orang itu susah. Yesus lihat Lazarus, barang lihat teman-teman itu sedih. Anda semua begitu bisa mencintai sesamamu, hatimu tergerak, terjadi sesuatu. Itu semua karena Tuhan. Ya. Aku akan minta pada Bapa. Dia akan minta. Ia akan memberikan padamu seorang penolong. Yaitu roh kebenaran. Jadi dulu aku senang kebenaran itu. Kita akan bicara benar. Kita nggak akan bohong. Karena itu saya bilang, jauhi kebohongan. Tapi ada hal di mana kita mesti nutupi. Karena apa? Kebijaksanaan. Kita doa dalam Sabta Karunia. Kebijaksanaan itu bisa. Kita tidak ngomong, tapi untuk kebaikan orang lain. Jadi kebenaran, kebaikan orang lain. Kita perlu bijaksana. Nanti kita pelajari juga. Ya. Di situ minta kebenaran.
dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak bisa sesungguhnya mbak kebenaran. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi Anda semua tahu kebenaran itu suatu pengetahuan. Di mana kita bisa membawa kebenaran, membawa kebijaksanaan itu di situ. Tapi kamu mengenal dia. Anda semua belajar kenal kebenaran itu. Sebab, tapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu. Yesus menyertai kita. Yesus membawa kebenaran, apa yang benar. Dan akan diam di dalam kamu. Nah itu Yohanes 14, 16, 17 itu. Kita imani itu benar. Situ dijelaskan dengan jelas sekali perlunya kita. Itu semua ya. Kalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, Yohanes 15:26, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yesus bersaksi terus tentang Bapanya. Apa yang dikatakannya, dia katakan dari Bapanya. Tapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Nah, Anda harus dapat itu. Bersama aku dan Roh Kudus yang membuat bersaksi tentang Yesus. Itu Maria. Gimana Maria dalam kandungannya? Gimana Maria benar-benar bersatu dengan Yesus sampai Yesus tidak ada. Maria itu manusia sama kita. Kita bisa jadi minta Maria jadikan kita seperti engkau yang terus bersama Roh Kudus sampai sekarang. Ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua pengajaran yang kukatakan padamu. Jadi kita tidak bisa lepas dari Roh Kudus kalau kita mau hidup dengan baik itu. Jadi kita benar-benar mesti ingat itu. Ya. Kita akan lihat nanti. Jadi Galatia 4. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang bersama, kita bisa manggil Bapa kami. Ya Aba, ya Bapa, Roh Kudus, Roh Sang Putra, sama dengan Roh Kristus. Nah, itu dengan bersama Roh Kudus, kita akan ngakuin, kita akan melakukan itu. Bagaimana kalau Anda semua anak Tuhan akan melakukan itu? Gimana dunia ini akan baik? Ya, jadi kita benar-benar akan melangkah bersatu dengan Roh Kudus. Karena itu kita mesti kenal dengan baik Roh Kudus itu. Karena Anda semua akan melangkah dalam pelayanan ini sadar tidak sadar. Kalau mendapat dorongan untuk berbuat baik, lakukan. Biar orang tidak lihat, lakukan. Yang penting Yesus lihat. Itu yang penting. Ya. Kalau penghibur kita lihat itu benar menguasai kita, kita akan menghibur, melakukan yang benar. Kita tahu bagaimana Roh Kudus itu akan keluar. Ini orang-orang kadang-kadang dibelokkan. Kita tuh ngelawan yang jahat. Anda tahu, sekali waktu akan saya bahkan ajaran tentang roh jahat itu. Dia paling nyerang, tapi dia ada di kaki Tuhan, ada di kaki Maria. Memang dia dulu malaikat yang lebih kuasa dari kita. Tapi selama kita bersatu Roh Kudus, dia ada di bawah kita. Kita bisa tahu, kita kalah moralnya dengan malaikat. Jadi dia
bisa lebih hebat, tapinya dengan persatuan kita dengan Tuhan, dia ada di kaki kita. Imani itu. Imani itu. Anda anak Allah. Ya, jadi kita mesti lihat itu terus. Kadang-kadang orang ada yang bilang, loh, Yesus tuh dulu nggak makan babi atau apa. Ya memang Yesus orang Yahudi. Orang Yahudi itu agamanya berhenti sampai perjanjian lama. Kita diajari sama Yesus. Yesus yang ngomong, oh makan segala. Petrus dapat denah itu. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Ikuti keadaanmu sekarang. Jangan ikut terus perjanjian lama. Kita mesti ikut maju sampai perjanjian baru. Perjanjian lama perlu untuk kita ketahui. Perlu untuk kita bandingkan. Tapi perjanjian baru itu yang lebih perlu ajaran Yesus itu. Ya. Jadi kita lihat dari sekarang kita akan melihat bagaimana tanda-tanda Roh Kudus macam-macam tuh. Kalau kita lihat perjanjian lama, Roh Kudus itu datang kayak tadi kita lihat dia sebagai api. Nah, tahu simbolnya kekuatan, energi. Jadi Roh Kudus yang memberi kekuatan kita ngelawan ketakutan. Tadi kita nyanyi El Shaddai, jangan kau takut. Karena Roh Kudus tinggal pada kita. Kita akan melewati semua itu. Dan kalau kita tulus hidupnya sebagai anak Allah, Yesus sendiri yang akan bicara di hati kita. Kalau kita benar-benar tulus, kau dipanggil namamu. Jadi aku pernah cerita bagaimana Ekaristi itu kebenaran. Karena ada yang tanya sama aku, siapa tuh senang dengan khotbah. Khotbah tuh baik. Tapi kebenarannya tanda tanya besar. Jangan buang waktumu denger yang dari awalnya tuh sudah nyempal karena kesalahan. Jadi kita ngikuti setan tuh pinternya luar biasa. Aku kemarin baru ngobrol. Aku bilang, kenapa? Itu sudah setelah didoakan, setelah ada kesembuhan, ada perubahan. Aku mikir, iya ya. Kadang-kadang saya sembuh. Akhirnya tadi kok aku mikir, alah kesembuhan tapi enggak sembuh. Banyak toh orang yang pergi dukun, pergi setan tuh gitu. Sembuh sejenak, sakit lagi. Sembuh sejenak. Lek Tuhan, mujizat Tuhan, sembuh-sembuh. Tapi lek setan, bisa sembuh saat itu. Setelah itu, sakit lagi. Balik lagi mesti kita. Nah, kita mesti melihat itu. Jangan sampai kita belok. Itu suatu penyembahan berhala yang amat baik. Yang mesti kita lihat. Jangan sampai kita lakukan. Kita perlu kemurnian itu. Ya, sekarang kita lihat belok ini lagi. Tanda-tanda Roh Kudus ya. Dia sebagai air. Waktu baptisan kita dicurai Roh Kudus. Baptisan itu sebagai tanda pertobatan kita. Kita jadi anak Allah. Karena itu kalau dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doa dengan doa-doa di baptisan kita itu mesti sah. Aku sering nganter anak-anak gereja lain untuk jadi Katolik. Banyak orang jadi Katolik. Kadang-kadang orang mikir baptisan, enggak apa-apa toh tante kalau kita beda-beda agama. Enggak apa-apa. Tapi kenapa aku lebih senang kalau menjadikan orang Kristen itu jadi Katolik? Dalam perkawinan tuh banyak perbedaan. Keributan tuh karena perbedaan. Sana laki, kita perempuan. Nah, dengan perbedaan agama, perbedaan cara berpikir kita, iman kita, itu membuat
perbedaan lagi. Nanti hal-hal yang membuat kita beda itu akan tambah alasan cerai sekarang banyak-banyak itu. Karena itu lebih baik sama tuh mengurangi perbedaan dan itu mengurangi sungguh keributan kita. Itu sebabnya. Aku bilang bagus sih bagus, aku enggak bilang agama lain jelek. Tapi cuma mengurangi cara berpikir kita. Itu bisa banyak buat alasan orang yang enggak karuan tuh cerai. Itu enggak benar sama sekali, tak bilangin. Nah, itu air baptisan, makanya cara baptisan selalu dilihat. Aku setiap baptisan gereja lain kayak ini, oke, cepetan tak tulungin. Biar sama, biar cara berpikirnya, imannya itu sama. Mengurangi keributan. Pastor selalu minta dari gereja mana, dibaptis, dilihat. Oh ini bisa. Ini bisa Bu, pengukuhan, enggak usah dibaptis sama. Dibaptisnya benar. Tapi ada yang baptisan macam-macam. Mantra, bukan mantra sih, cara doanya tuh Bapak, mbah apa gitu, agak bisa ini. Cara doanya lain, jadi aku enggak bisa ngajar semua ya mesti baptisan, ya mesti balik baptisan. Itu sebabnya. Ada yang satu aku pernah terima, lupa aku dari siapa. Baptisan, surat baptisis kan selalu tak minta. Ada foto di kolam renang. Berenang. Itu surat baptisnya. Anda bisa apa? Ya langsung mesti dibaptis lagi. Nah itu. Jadi bagaimana gereja hati-hatinya itu dari dulu. Air baptisan itu benar-benar menobatkan itu. Aku bilang lebih baik dibaptis lagi dah daripada kita ragu-ragu. Nah, dibaptis lagi. Ya, jadi kita lihat itu. Sebagai api, simbol energi, kita lihat kekuatan, kuasa Roh Kudus dalam Kisah 2 ayat 3. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah api menyala. Tadi kita lihat tahu gambarnya lidah-lidah api menyala. Nah, itu. Nanti. Nah, itu. Ya. Jadi macam-macam sebagai api di situ ya. Terus juga sebagai awan. Jadi Musa dibimbing Roh Kudus yang awan sebagai itu. Ya. Terus juga sebagai angin. Kita lihat angin yang sepoi-sepoi basah, angin yang ribut, angin yang apa. Itu pengurapan dengan minyak, arti minyak. Itu semua simbol kekuatan Roh Kudus, energi. Tiba-tiba di situ turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi sebuah rumah di mana mereka duduk. Nah, itu angin keras. Ya. Sebagai merpati, kita lihat waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun sebagai merpati. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat, melihat Roh turun dari langit seperti merpati. Dan ia tinggal di atasnya. Nah, ya. Matius 17, sesudah dibaptis Yesus keluar segera dari air. Dan pada waktu itu juga lanjut. Terbukalah dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Nah, kita lihat semua itu. Urapan tangan segala. Ya, suatu tanda Roh Kudus itu. Jadi kita akan mengalami itu semua. Dan yang terakhir, tandanya apa nih? Sini enggak ada. Kerahiman ilahi. Di situ darah merah dan putih air. Nah, itu semua ada di situ. Ya, jadi ini tanda-tanda yang kita miliki.
tanda-tanda yang kita pakai, ya. Jadi kita lihat nih situ bagaimana semua itu terjadi dengan baik. Dan sekarang kita akan lihat juga dalam Matius 12, siapa tidak bersama aku, udah Remi itu, ia melawan aku. Siap, oh ini itu yang pertanyaan, enggak lain lagi. Dan kita lihat urapan, sekarang sampai urapan yang selalu kita doain setiap hari, Sabta Karunia itu. Itu yang membuat kita menjadi alat-alat Allah, anak-anak Allah yang sempurna. Coba kita lihat Sabta Karunia di Puji Syukur 93. Rimi, gambar yang terakhir. Kita uraikan. Ya, Sabta Karunia. Yang pertama, hikmat atau kebijaksanaan. Itu ada nih Yesaya, ada juga tuh ya. Yesaya 23 itu. Kebijaksanaan ini paling perlu. Dari semua ini paling perlu. Hikmat, kebijaksanaan itu. Apalagi buat orang tua dalam didik anak. Para guru untuk didik anak. Putusan kita setiap hari itu perlu kebijaksanaan ini. Kadang-kadang kita juga mesti bohong. Ingat, waktu anak-anak di Medjugorje yang nampak Maria, mereka lari sembunyi di gereja sakristi, disembunyikan tuh. Polisi datang ke pastor, tanya apa anak-anak ada di sini, enggak ada. Nah, itu perlu, itu kebohongan yang perlu juga. Aku juga selalu ngajar orang, gak ditanyain lebih baik diem daripada kita mesti bohong. Tapi kadang-kadang kebohongan itu juga perlu. Kayak kita nggak bisa nyeritain semua kejelekan orang ke orang. Kita mesti bijaksana. Aku pernah dulu punya temanku yang aku ceritakan dulu, aku di depan mata. Dia tuh dibaikin orang. Di rumah dijahatin sama suaminya. Terus mau bersaksi, aku bilang, jangan bersaksi. Itu kedengeran suamimu jadi ribut tambah ribut lagi. Sudah diem. Gak usah ngomong sama orang-orang. Bilang, gak usah cerita. Ada hal di mana kita tidak perlu cerita. Itu kita perlu kebijaksanaan. Tapi kadang-kadang kita perlu bohong untuk selamatnya orang. Bisa juga. Kita minta Tuhan yang mengarahkan itu semua. Benar, ya? Jadi hikmat, kebijaksanaan itu tiap hari kalian minta. Nanti kalian akan bijaksana. Akan memutuskan bijaksana. Penting. Yang kedua, karunia pengertian. Ini pengertian akan ajaran Tuhan. Makanya saya ingin bawa kalian ngerti untuk ajaran. Karena Roh Kudus itu turun sekarang melalui gereja kita. Gereja kita yang akan mengajarkan semua pengertian-pengertian yang dari para rasul. Makanya ya, gereja kita kan satu kudus apostolik. Nah, apostoliknya itu ajaran para rasul yang turunkan terus-menerus. Kitab suci itu ada, sebelumnya para rasul itu udah ngajar. Nah, itu ajaran para rasul itu ditulis baru abad keberapa, pada tahun keberapa itu. Tapi sebelumnya dia ngajar. Dan pengertian itu perlu, itu diteruskan oleh gereja. Gereja sekarang yang dipakai Roh Kudus menjadi bait Allah kita. Mengajar kita yang kebenaran itu ada di pengertian ini. Jadi kita doa. Kan sebelum aku ngajar, aku selalu doa. Beri aku roh pengertian. Beri orang-orang itu roh pengertian. Dulu aku masih sering ngajar agama tuh, aku selalu doa minta roh pengertian ini kuasai. Supaya jangan sampai aku sesat ngajar yang salah. Ya, itu perlu. Makanya semua ini perlu. Ini aku uraikan karena aku tahu ini perlu semua. Kita jadi anak Allah benar-benar kalau kita dikuasai ini.
Kita tahu apa yang boleh, apa yang enggak. Dan pengertian ajaran kita, gereja kita, jangan sampai kita disesatkan oleh ajaran-ajaran lain. Bukan namanya kita paling baik, enggak. Tapi karena kita cari Tuhan, dan Tuhan ngasih ini. Matius 16 itu. Ya. Yesus sendiriin satu gereja, enggak ribuan gereja. Itu mesti kita ngerti. Itu mesti kita pegang. Kita jalan terus ya, jalan yang benar. Itu pengertian yang kita doain tiap hari. Enggak sampai kita salah. Dan yang ketiga, nasihat. Ini karunia nasihat ini perlu supaya kita tahu mana baik, mana salah. Kita bisa menolong orang lain untuk menunjukkan mana yang baik, mana yang salah. Itu gak gampang. Makanya kita minta karunia Roh Kudus untuk menunjukkan mana baik, mana salah. Nasihat itu menolong orang untuk menunjukkan itu. Ya, itu roh karunia nasihat. Kalau keperkasaan ini, ya, karunia keperkasaan tuh lah, ini yang paling berat. Keperkasaan ini. Karena dalam keperkasaan ini, contohnya tuh Bunda Maria tuh. Itu karunia perkasaan yang luar biasa. Makanya orang bisa sebel kalau ke Bu Oli paling diajak keperkasaan untuk puasa, makanya pesan-pesan Bunda Maria itu. Kita mesti bisa, gak bisa menguasai diri kita. Kita dikuasai oleh yang jahat. Yang jahat itu seperti harimau mengaum-ngaum mengelilingi kita. Di mana ada kesempatan kita kuasai. Belum tentu keinginan kita itu benar. Belum tentu. Makanya kita perlu keperkasaan tuh untuk ngalahkan diri sendiri. Orang ngalah dikasih Allah. Tapi orang ngalah tuh gak enak. Mana ada enak? Gak enak. Tapi itu yang Yesus lakukan. Keperkasaan Tuhan. Itu yang kita contoh. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mampukah kita? Nah itu. Ya. Makanya minta roh keperkasaan itu setiap hari. Dan Anda akan memenangkan. Keperkasaan itu mengalahkan yang jahat. Lek nurut dunia goblok. Orang gitu nurut aja. Kan banyak orang gitu toh. Tapi itu suatu kebenaran. Ya. Jadi keperkasaan tuh mintalah puasa, nahan diri, itu yang dikehendaki. Perlu kita lakukan. Jadi Anda susah, Anda apa, ingat roh keperkasaan ini. Roh pengenalan akan Allah sekarang. Dalam pengenalan akan Allah, ya, bawah ini sudah ada. Itu aku pikir pengenalan akan Allah tuh kita akan kenal gimana Allah ciptakan kita dengan penuh kasih. Allah mengenal, kita bisa mengenal perasaan orang lain. Kasih Allah pada setiap orang, kasih Allah pada binatang. Pada kita lihat binatang akhir-akhir ini kita akan lihat binatang itu tidak punya roh. Tapi kita lihat banyak binatang yang kasihnya luar biasa. Bagaimana berapa kali anjing yang seperti aku tadi foto ya, siapa Romo Par aku siapa yang dari Malang gitu ya. Dia tuh sakit, dia tuh mati, dia tuh sakit tuh waktu misa UGM katedral tuh depan petinya tuh anjingnya ikut hidup itu terus ikut karena cinta. Maka ada yang selama, ada lagi WA yang gambar selama
itu yang punya tuh masuk rumah sakit, saben hari dia tidak mau masuk rumah sakit, tapi dia di pintu rumah sakit dia nungguin sampai orangnya sembuh keluar, dia seneng lunjak-lunjak. Itu ada kan, nggak mungkin bohong tuh di film. Dengan senang hati yang sempurna, mungkin kasihnya sempurna sekali. Dia punya kebiasaan rasa cinta seperti itu. Jadi pengenalan akan Allah tuh macam-macam. Gimana orang bisa mengenal, cintain binatang, cintain tanaman, kayak Santo Fransiskus. Gimana dia nolong binatang-binatang. Itu bisa semua. Pengenalan akan Allah itu pengenalan akan cinta kasihnya. Ya, kita nggak ngerti, tapi itu satu kekuatan, suatu karunia juga. Dimana aku ingat, aku sama anjing nggak terlalu seneng, tapi aku ingat, Anda tahu semua dokter Kelly pasti ya. Kelly itu kalau sama binatang, sama tanaman, itu pengenalan akan Allahnya tinggi itu. Kelinci nggak berapa seneng, tapi nih suaminya seneng sekali, anjingnya sampai segitu banyak. Tanamannya sampai gede-gede kayak gitu. Nah, kita lihat karunia itu ada. Karunia kesalehan. Ya, karunia kesalehan tuh membuat kita mau enggak mau ingat semua perbuatan yang baik itu dari Tuhan. Kesalehan tuh enggak sadar kamu akan setiap ada kejadian, terima kasih Tuhan, terima kasih, ini mesti kamu. Jadi rasa kita pengen deket Tuhan terus. Itu karunia kesalehan. Rasa hidup dengan Tuhan terus. Ada kejadian apa, ini Tuhan yang mau. Nah, itu tanpa disadari kita akan merasakan itu. Ya, jadi sabda karunia ini luar biasa. Anda mesti doa dari dulu, aku doa itu karena aku ingin kita memiliki semua itu. Ya, rasa syukur Tuhan deket terus tuh kesalehan. Terus rasa takut akan Allah. Nah, ini bagus nih. Rasa takut akan Allah itu bukan perasaan oleh salah nanti dikepuk Tuhan. Tuhan mbak gadah gitu kita salah. No, sama sekali enggak. Tambah kita rasa takut akan Allah, takut melukai Allah. Kita ingin berbuat baik. Kita akan merasakan, sorry Tuhan, aku kok jahat gini. Kita jahat sama orang tuh cuma takut Allahnya sedih. Takut menyakiti Allah. Kita pingin berbuat baik terus. Pingin menyayangi yang Tuhan rasakan, kita rasakan. Itu takut akan Allah. Takut melukai. Takut kalau kita melukai Tuhan juga. Ya, jadi saya anjurkan puji syukur 93 sabda karunia itu. Coba semua itu membuat kita anak Allah. Ya. Sekarang waktunya hampir selesai. Sekarang yang terakhir kita coba lihat. Kalau ini kita lakukan semua, kita benar-benar pelayanan. Sekarang yang paling penting, kalau kita lakukan semua, meskipun kadang-kadang terasa juga, aku enggak ada damai, aku takut, rasa itu ada. Kalau kita benar-benar memenuhi itu, kita akan memiliki buah-buah roh. Bisa kita melihat buah-buah roh. Remi ada enggak ya? Ada. Buah-buah roh. Lah ini. 12 buah dari Roh Kudus. Ini akan kita miliki. Kita akan merasakan di situ. Coba. Di situ ada macam-macam yang enak. Kalau kita mempunyai itu, di mana kita akan lihat di situ. Kindness, mulai kindness yang atas itu ya. Itu kebaikan. Kita akan baik kalau kita punya itu. Terus generosity itu, keramah tamahan, kita akan ramah.
kita akan keramah tamahan. Terus bawah itu generosity, ya itu joy, itu sukacita. Kita akan miliki sukacita, hidup kita akan seperti ini. Charity, amal kasih. Kita akan mudah memberi amal, ya, amal kasih itu. Terus self control itu pengendalian diri. Nah ini penting ini, pengendalian. Kita dapat mengendalikan diri. Di situ buahnya. Kita nggak gampang ngatain orang, kita nggak gampang bicara kasar. Itu akan terjadi. Faithfulness, penuh iman. Kita akan makin penuh iman, makin percaya akan kuasa Roh Kudus. Ya. Dan ini juga ada gentleness. Di situ kelemah lembutan kita. Kita makin lemah lembut, kita makin menyenangkan semua orang lain, ya. Karena goodness, kebaikan, kita selalu mikir kebaikan orang. Baiknya orang ini gimana? Kita susah ikut susah. Chastity itu kesucian. Nah tadi takut akan kesucian tadi. Ya, itu peace, itu kedamaian. Damai. Ya. Patience, itu perlu kesabaran. Kita jadi enggak buru-buru, kita mau tunggu orang, kita punya kesabaran setengah mati. Modesty itu kesederhanaan dan kesopanan. Jadi kesopanan kita menyenangkan. Coba Anda akan berbuah sekian banyak. Ya, kesopanan, benar-benar kesederhanaan di situ. Anda akan disukai. Siapa tidak senang kalau kita punya sifat seperti ini? Ini buah-buah dari Roh Kudus itu. Ya, semua ini buah-buah yang akan kita miliki, yang selalu akan kita miliki. Kalau Anda memenuhi puji syukur 93 itu, sabta karunia itu. Jadi benar-benar mesti Anda imani. Kita akan berubah menjadi gini. Bayangin di dunia orang-orang seperti ini nggak ada perang. Betul toh? Orang-orang perang itu karena kesombongan. Nah, ini semua ada di semua orang. Anda bisa lihat kedamaian. Gak ada orang pingin perang, pingin nyakiti orang, berasa pinter, nggak ada. Dan ini semua mesti kita miliki. Dan kita akan miliki. Karena itu sabta karunia itu mesti menguasai kita, akan melahirkan ini. Ya. Ini yang akan terjadi bagi Anda semua. Jadi kuasai Roh Kudus tuh, serahkan diri kita pada Roh Kudus. Ajar orang-orang ini semua. Dan kita akan menjadi anak Allah benar-benar. Betul, ya. Jadi benar-benar kita akan mendalami ini semua. Kita akan saya ada waktu ya. Kita benar-benar menjalani seperti orang, menjadi orang kudus tuh gitu. Makanya aku setiap Selasa pingin bawain orang kudus tuh seperti itu. Kita enggak noleh ke belakang untuk niru yang baik. Karena kita maju untuk menjadi lebih baik. Sampai sini ada yang mau tanya? Saya ada waktu toh 10 menit. Saya ada ya, Remi ya. Masih ada waktu, Tante. Nah, ayo siapa mau tanya? Lina, Tante mau tanya. Tante, dulu waktu Tante menikah ya, 50 tahun yang lalu, kepikiran nggak Tante bakalan pelayanan kayak begini? Pendampingan keluarga, terus
mengantarkan orang jadi pastor, jadi suster. Nah, gimana Tante menyikapi ini, atau apa kesan Tante dengan pengalaman 50 tahun ini? Bagus, menikah. Sesungguhnya aku menikah dulu tidak ada panggilan rasanya. Mungkin Tuhan manggil tapi aku tidak melayani sama sekali. Aku mulai melayani itu karena rasa cintaku pada anak-anak. Aku pingin anakku yang belajar, anakku yang jadi anak Allah benar. Dan itu yang membawa aku sampai pelayanan ini. Dulu sama sekali enggak. Doa rosario enggak. Benar. Jadi kalian tahu apa yang kita dapat ini mesti kita lakukan. Karena Tuhan sing bimbing. Meskipun pada awal itu ada hal-hal tanda-tanda Tuhan kasih atau apa, tapi aku enggak. Sungguh aku enggak. Suamiku sendiri, dulu aku kawin, enggak ada sakramen perkawinan. Suamiku bukan Katolik, tidak mau jadi Katolik. Jadi aku cuma, memang panggilan itu terjadi karena aku tuh dari keluargaku yang bukan Katolik. Yang mulai dibaptis tuh satu-satunya aku. Papi mamiku, saudaraku enggak ada. Cuma aku aja. Jadi aku kawin tuh ngajak suamiku juga waktu itu untuk benar-benar gini. Enggak, katanya, nanti sekolahku enggak mari-mari loh. Katanya ribut gini. Tapi akhirnya Tuhan tolong aku kawin gereja, dia tidak mau jadi Katolik. Anda bisa bayangin, mungkin aku lihat sekarang dia cinta sekali sama Bunda Maria. Dulu aku tuh jadi orang gak makso ya, tapi pikiranku, lu gak mau ya suka lu, aku jalan terus. Rosari tetap doain, tetap tak lakukan yang aku lakukan kerasa benar. Pikiranku gitu. Dia dibaptis setelah aku punya anak. Sudah punya anak barusan. Aku pelayanan tuh dipanggil tuh benar karena aku ngikuti anakku ke Tumpang. Supaya anakku dekat Tuhan. Supaya doa. Cuma gitu. Setelah pulang dari situ aku kayak dorong. Aku ingin pelayanan terus. Mungkin Tuhan tahu yang aku cari barang benar terus. Jadi aku ke situ. Nggak kepikir. Aku kalau pelepasan doa eksorsis, makanya sekarang aku ingat kalau dulu gila. Ngusir orang itu hatiku gemeter. Kroso di pojokan tuh ada mata ngeliat aku setan. Aku seinget dong. Tapi kan ada teman-temanku dulu sama Ses, sama Dewi itu aku sering benar. Ayo tak doain. Kayak orang berani-berani tapi gak berani. Cuma Tuhan sing nolong. Itu kalian juga jangan takut. Maju terus. Apalagi kayak kalian sekarang sudah aku ajari, aku saksikan. Nanti kita belajar dari perbuatan kita. Pokoknya benar, pokoknya Tuhan, pokoknya benar. Akhirnya kita jalan terus. Aku enggak pintar baca kitab suci, barang enggak pintar. Aku enggak bisa. Khotbah kayak orang pintar-pintar tuh gak bisa. Sungguh, aku baru akhir-akhir ini. Tapi makin pengen belajar. Mungkin yang dorong aku cuma aku pengen semua orang selamat. Karena Tuhan nolong aku jelas. Di situ. Itu sing bikin aku bawa anakku retret ke Tumpang. Itu aku segitu, enak aja sih gitu. Cuma doa, ambil suster di belakang, biar anak-anak cuma gitu aja. Mulai itu aku mulai kayak didorong. Sungguh, jadi kalian sing sudah belajar sedanu gini, kalian lebih dari aku.
lebih dari aku. Dan kalian pasti bisa lebih. Apalagi Lina, kamu mesti bisa melangkah. Tuhan senang. Aku tahu Tuhan senang. Tuhan bisa kerja di diri kita. Kayak kita mau menyerahkan diri. Sungguh, jangan takut dibenci. Pokoknya kita gak jahat sama orang. Jangan takut. Kita maju untuk kebenaran. Terus. Ya. Saya mau nanya ya. Kasih Tante. Saya mau nanya. Ya. Tentang pengusiran roh jahat itu ya, kan waktu Kamis tanggal 21 Januari ada bacaan juga dari Markus. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Walaupun konteksnya berbeda ya, saya mau nanya kalau memang kalau yang orang kerasukan kalau dibawa ke tempat sakramen bisa jerit-jerit itu karena ini mungkin ya? Iya. Makanya dihadap nombe sakramen Maha Kudus itu, Ekaristi itu, mereka sudah tidak kuat. Jerit-jerit ya. Makanya tidak dimasuk ke dalam sakramen Maha Kudus, di luar aja didoainnya gitu ya? Ya. Makasih. Ya. Nggak kuat. Seperti yang aku cerita, aku nganter orang ngaku dosa itu. Itu aku kesombongan. Dia udah ngaku dosa, manifest di dalam. Aku bilang, sekarang tak temani aku. Karena aku pingin dia ngaku dosa. Tapi aku goblok le orang memang nggak mau ya ndak bisa toh. Ya kalau Mbak Bu Oli aku mau katanya. Oke, pikirku. Begitu sampai pintu manifest. Karena kita ngaku dosa tuh Tuhan ada di dalam. Oh, iya. Udah langsung gelebat nih bawah sampai pastore keluar nulungin aku. Berarti benar ya Injil ini ya begitu ya. Bacaan tadi. Ya sesuai dengan bacaan yang tadi juga begitu ya maksudnya ada. Ya. Ya, makasih. Saya sakramen tuh luar biasa. Itu Roh Kudus. Makanya aku ngajar di sini mulai baptisan sampai sakramen tuh tanda kehadiran Tuhan. Itu mesti kita pegang. Rugi le orang Katolik sudah terima sakramen, sudah terima ninggal no gereja. Sungguh gak ada artinya di luar itu. Sakramen pastor imamat tuh gimana Ekaristi itu bisa dilakukan tanpa imamat. Tidak ada. Itu ada hubungannya. Kehadiran Tuhan. Itu penting. Makanya kita mesti nyari kebenaran. Jangan kita bawa kebohongan. Itu penting. Ya. Jadi kalian semua mesti patuh sama ajaran Tuhan itu. Katanya Romo Bayu juga bisa eksorsis ya? Romo Bayu. Ya. Bagus itu, bagus. Remi sejame ya? Ya udah jam 11 Tante. Udah jam 11 Tante. Ya udah, kita tutup dulu. Cerita orang kudus minggu depan nih. Tutup. Sebelumnya aku terima kasih sama kalian semua. Terima kasih hari ini hari yang baik sekali. Aku enggak mikir pesta sama sekali. Hari ini aku dipestai kalian. Terima kasih. Tuhan tahu berkat buat kalian. Ya. Iya. Christine. Terima kasih Tante Oli untuk pengajarannya. Di mana kita semakin memahami arti hidup bersama pasangan kita. Juga kita arti 7 Sabta Karunia. Mari kita tutup pengajaran ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda yang baik hati, Bunda penolong sejati, Bunda yang penuh rahmat, terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.